menyebarkan agama Islam, maju berkembang guru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sekolah 10-18-78 karena satu yang juga disebut kadang-kadang dia sebagai SD Belanda. Inilah dia SD Belanda ya Bapak Ibu. Selamat datang, semoga nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dapat kita ikuti bersama. Bagaimanapun upaya yang kita lakukan saat ini Bapak Ibu, mungkin ya kan suasananya lagi lagi pandemi, tapi kita upayakan bisa melaksanakan tatap muka. Selawat dan salam tidak lupa kita ya kan dari jauh, sehingga kita benar-benar bisa bermanfaat ya, minimal terhadap sekolah kita, terhadap anak didik kita, dan tentunya kita berharap bisa bermanfaat untuk Kabupaten Belah Sedang dan untuk Indonesia Raya yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai guru mau tidak mau kita harus belajar, kan begitu? Karena ada istilah belajar itu sepanjang hayat. Muka itu ini saya rasa ini merupakan langkah awal yang baik, yang ke depan insya Allah ini akan tetap bisa kita lanjutkan. Saya sudah menerima beberapa jadwal program yang disampaikan oleh Ketua KKG untuk kegiatan harus lebih dari guru-guru yang lain. Kenapa? Karena guru ini tidak hanya dituntut hanya memberikan materi, tapi ada contoh yang ingin dilihat oleh murid maupun oleh guru-guru yang lain gitu. Harus ada nilai lebih. Makanya kita guru ini harus tetap selalu berkreasi, selalu berinovasi. Tadi disampaikan itu harus tetap inovasi, kreatif. Apapun kondisi negara kita saat ini, pendidikan itu tidak boleh berhenti. Itu yang bersifat nasional, fungsinya untuk pemetaan mutu pendidikan pada sebuah lembaga atau satuan pendidikan. Kalau asesmen kelas bisa berfungsi untuk formatif dan sumatif. Tapi yang harus diingat adalah ada 3 asesmen dalam penilaian yang harus kita pahami. Ada namanya assessment of learning, ada assessment for learning, ada assessment as learning. Nah sekarang pressing pemerintah pada proses pembelajaran, titik tekannya adalah assessment as learning dan assessment for learning. Apa bedanya dengan of learning? Kalau of learning itu mid semester itu O. Nah kalau for dengan S, kalau S itu ada keterlibatan siswa dalam proses penilaian. Sekarang saya tanya kepada kita semuanya, apakah selama ini kita pernah melibatkan anak-anak dalam penilaian enggak? Jarang ya. Nah, tuntutannya sekarang justru anak-anak dilibatkan dalam penilaian. Apa contohnya? Bapak dan Ibu, sebetulnya sudah kita lakoni nih. Ayo cross check. Buku A pindah ke buku B, buku B pindah ke buku F. Itu anak-anak terlibat dalam proses, walaupun anak-anak dilibatkan dalam proses penilaian. Maka di kurikulum terbaru, seluruh rangkaian penilaian diberikan kewenangan mutlak kepada satuan pendidikan. Teori penulis ujian sekolah soalnya nih. Stimulan itu Bapak dan Ibu pengantar sebelum masuk pada pokok soal atau stem pokok soal. Contoh yang selama ini kita lakukan kan, rukun Islam kelima adalah titik-titik. Itu namanya langsung stem pokok soal. Tapi kalau diawali dengan narasi, gambar, cerita, itu namanya disebut dengan stimulan. Mungkin yang soal-soal kita dulu USBN untuk soal kelas 6 itu semuanya pakai rata-rata pakai stimulan. Nah, keterampilan membuat stimulan ini menjadi penting. Karena apa? Khawatir ada orang buat stimulan tapi stimulannya nggak berfungsi. Buat stimulan tapi stimulannya tidak berfungsi. Seorang pengemis buta, itu teks informasi atau sastra? Apa dasarnya itu sastra? Sejarah itu bukan sastra. Karena ada bukti-bukti yang bisa karena cerita itu bisa dibuktikan secara otentik dan dalil. Kisah itu, tapi kalau drama, kemudian tayangan video yang berbentuk sinetron, itu baru bentuk
Atau cerita yang kita buat. Contohnya saya ada buat tuh. Misalnya Pak Herman merupakan seorang kepala desa di desa yang saya ciptakan, mungkin desa A, kemudian desa penduduk mayoritas petani. Itu informasi atau sastra? Sastra, karena Oke. Kemudian, nah ini pembedanya. Jadi kalau stimulannya, kita mengidentifikasinya itu berdasarkan dua konteks ini. Yang pertama teks informasi, yang kedua adalah sastra. Yang mana-mana saja bagian informasi dan sastra ini masih berhubungan dengan stimulan. Jika stimulannya, saya buat seperti ini. Ayat yang berhubungan dengan penciptaan langit dan bumi. Waqtilaf fil laili wan nahar la ayatin liulil. Itu ada tuh ya. Inna fi khalqis samawat. Ya betul ya, itu dalilnya masalah. Jika itu saya tuangkan dalam sebagai sebuah stimulan menurut Bapak dan Ibu, itu konteksnya personal, social culture atau scientific? Scientific. Berhubungan dengan hal-hal yang ilmiah, keilmuan. Kalau yang berhubungan dengan sosial misalnya, ketika kita buat stimulan yang berhubungan dengan cerita tentang hidup bertetangga dengan orang yang berbeda suku, itu atau dinamika pasar atau hidup gotong royong, itu disebut dengan konteks yang berhubungan dengan sosial budaya. Yang personal itu apa? Yang berhubungan dengan tokoh, yang berhubungan dengan cerita di luar atau narasi di luar atau deskripsi di luar sosial budaya dan saintifik. Oke. Jika ada stimulan begini dalam sebuah pers, dalam sebuah pertemuan pers, setelah pertandingan Portugal melawan akhirnya dan menggantinya dengan minuman air mineral ya, air putih. Nah gitu ya. Kemudian ada satu lagi itu yang tokoh muslim itu pemain bola yang memindahkan bir. Pogba. Betul ya, Pogba memindahkan bir dari atas mejanya. Jika itu stimulannya saintifik, personal atau sosial budaya? Personal. Karena berhubungan dengan pribadi. Oke. Jadi itu masih berhubungan, konteks itu masih berhubungan dengan stimulan. Nah, yang perlu sebetulnya di proses kognitif. Nah, proses kognitif, Bapak dan Ibu, pasal 7 1H, gitu ya. What, which, where, when, who. Nanti di H-nya itu how. Nah, ketika yang berhubungan, kalau how mungkin sudah masuk prosedur, dia di luar konteks itu. Tapi kalau masih di mana, kapan, kemudian apalagi siapa, itu konteksnya pasti berhubungan dengan menemukan informasi. Kalau berhubungan dengan memahami informasi, Pasal didik membuat inferensi atau simpulan yang berhubungan dengan teks. Tidak tertulis dalam teks, tapi anak biasanya paham tentang hal itu. Itu yang mau kita latih. Tidak ada dalam teks, tapi anak mengerti itu jawabannya. Bisa nggak anak-anak? Kita coba kok. Memang ini butuh pembiasaan. Nah, di merefleksikan informasi butuh analisa lebih dalam, karena anak merefleksikannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan kisah atau kepribadiannya atau kesehariannya, kemudian mampu menuangkan satu konsep ke konsep yang berbeda. Tadi konsepnya kisahnya kisah Usud dan Raud, Usud dan Rodia. Pendidikan agama Islam.